Hukumannya cuma 1 tahun cuy. Hukumannya cuma 1 tahun cuy. Seandainya yang disiram air keras bukan Novel Baswedan, melainkan para menteri, apakah bakal pelakunya dihukum 1 tahun penjara? Misalnya Lord Luhut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Don't Worry ID. Jadi masih bersama dengan gue Gasan Syakik Albak, dan sekarang kontennya berbeda nih. Jadi kalau misalkan sebelumnya gue selalu dialog, gue selalu podcast dengan orang-orang yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Kali ini gue menghadirkan konten monolog, dan kali ini gue akan membahas yang lagi viral tentunya. Ini menyangkut tentang keadilan, tentang hak asasi manusia, tentang apapun, pokoknya tentang semuanya yang menyangkut paut yang saat ini terjadi. Kalian tahu nggak? Pasti kalau buat kaum milenial yang bisa dibilang tuh ahistoris ya, yang melupakan sejarah, yang udah cuek, yang udah apatis, yang udah hedonis, kalian akan mengskip aja berita ini. Tapi gue tenang aja, gue menghadirkan berita ini dengan pembawaan yang berbeda, men. Makanya kalian cukup lihat, cukup tonton, tapi jangan lupa untuk subscribe dulu nih. Kalian subscribe, dan kalau misalkan videonya suka atau walaupun nggak suka, kalian tetap aja like, terus komen dan share sebagai tanda support kalian. Kita langsung ke topiknya nih. Jadi kita dikagetkan dengan informasi yang sangat mencederai warga negara Indonesia, dan mungkin kalau buat mereka sih ya, yang di atas sana kan pasti seneng banget ya, ya gitulah. Dan tapi kita tetaplah namanya sebagai mahasiswa, kita tetap namanya sebagai anak muda, kita harus care dan harus mengupdate berita ini agar tidak lenyap aja, karena kan kadang media mainstream ya mungkin bisa dibuat lenyap saja. Dan the power of buzzer, guys, lu tahu kan the power of buzzer? Berita yang lenyap, berita yang bisa dimanipulasi. Wah. Dan jadi kali ini 2 terdakwa kasus penyerangan Novel Baswedan, Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete dituntut 1 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis 11 Juni 2020. Nah, gue mau flashback sedikit. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin malas banget cari beritanya, malas banget harus googling dan ini gue udah nyiapin banget buat kalian. Jadi kalian tinggal duduk manis, kalian udah santai, kalian udah tahu dari opini, fakta. Dan ini kan gue selalu menyangkut berita di media yang emang udah valid gitu ya. Ketika 2017, tepatnya pada 11 April, 2 pria tak dikenal mendekati dan sekonyong-konyong menyirami Novel dengan air keras. Dia sedang berjalan pulang dari Masjid Al-Ihsan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Gara-gara paparan cairan kimia tersebut, wajah dan kedua mata Novel terluka parah. Ia bahkan nyaris buta. Mata kirinya rusak hingga 95%. Jadi Novel Baswedan ketika disiram air keras itu, dia punya 5 kasus korupsi besar yang ditangani oleh Novel Baswedan. Wow, men, banyak banget. Dan ini bukan jumlahnya jutaan, ratusan juta ya. Ini udah kelas-kelas akap, udah kelas-kelas besar gitu. Dan ini gue ingin bacain ya, kasus apa sih yang dijeratnya. Pertama, kasus IKTP. Jadi kasus IKTP menjerat banyak pihak, mulai dari pejabat Kementerian Dalam Negeri hingga petinggi di DPR. Akibat korupsi pengadaan IKTP, negara mengalami kerugian sebesar 2,314 triliun. Wow, itu duit. Kalau misalkan gue punya duit segitu udah Lalu kasus yang kedua adalah kasus Ali Mokhtar. Novel Baswedan juga mengungkap kasus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar terkait penyuapan sengketa pilkada. Akil Mokhtar ditangkap KPK di rumah dinasnya di Jakarta pada 2 Oktober 2013. Ia terbukti menerima lebih dari 60 miliar untuk pengurusan perkara sengketa pilkada 10 daerah di MK. Anjir, itu pejabat-pejabat tuh gila harta kayak gimana ya? Kok nggak bersyukur banget ya? Oke, kita next. Yang ketiga adalah kasus Nur Hadi Abdurrahman. Tapi ini beritanya dia udah ditangkap ya, dan congrats dulu dong Bapak Novel Baswedan. Walaupun matanya rusak sebelah, walaupun dia terintimidasi, teraniaya, tersakiti, tapi the power semangatnya, men. Anak-anak muda makanya berantas lah. Namanya ketidakadilan, berantas kejahatan. Ini harus anak-anak muda dong. Ini sebenarnya Bapak Baswedan yang bisa tergolong udah tua, tapi semangatnya untuk memberantas korupsi ini
Lalu kasus keempat adalah kasus Bupati Buol. Novel juga berperan dalam terungkapnya kasus suap perkebunan kelapa sawit yang menyeret Bupati Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Amran Batalipu. Amran ditangkap KPK pada 6 Juli 2012 di kediaman pribadinya. Yang kelima adalah ini kasus besar juga sih, kasus Wisma Atlet. Novel juga menyelidiki kasus korupsi Wisma Atlet, SEA Games Palembang. KPK mengatakan negara dirugikan 25 miliar cuy. Oh, itu duitnya banyak banget men, gila. Aduh, ini koruptor otaknya di mana sih kalian? Ya Allah, kenapa namanya uang rakyat, namanya uang pembangunan, uang ini, uang itu, kalian nggak ada rasa bersyukurnya? Apa otak kalian di mana sih? Kita sebagai rakyat biasa, sebagai rakyat yang menengah ke bawah, kita tuh bersyukur aja gitu loh. Aduh, gue pusing banget lah, koruptor ini otaknya nggak ada, goblok banget sih emang otaknya tuh. Itu 5 kasus yang terkait dari Novel Baswedan. Kenapa dia sampai disiram air keras itu lagi menjalani 5 kasus besar cuy. Dan itu bukan kasus main-main. Jadi mungkin ada terkait dengan hal tersebut. Jadi ini kita memasuki beritanya nih ya. 2 terdakwa penyerang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan yakni Roni Bugis dan Rahmat Kadir Maulete dituntut dengan ancaman 1 tahun penjara. Jaksa mengatakan hal ini lantaran mereka sudah mengakui kesalahannya. What the fuck? What the fuck? Oh man. Oh. Wah gila gue. Aduh, gue membacain kayak ini gue skip aja buat videonya kali ini. Gue ngeliat kayak nggak make sense banget. Oke, kita lanjutin aja karena ini buat kalian semua. Ini gue walaupun nyesek ya, tapi ini gue untuk kalian tuh tahu gitu seberapa bobloknya. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Ahmad Fatoni mengatakan kedua terdakwa juga meminta maaf dan telah menyesali perbuatannya termasuk kepada keluarga Novel dan Polri. Jadi segampang itu gitu minta maaf. Itu cacat loh men, itu cacat loh, sampai matanya cacat. Dikutip dari tempo.com, sejak awal tim advokasi Novel telah mengemukakan banyak kejanggalan dalam persidangan ini. Jadi di sini ada 3 nih ya. Yang pertama adalah dakwa jaksa dinilai berupaya menafikan fakta sebenarnya. Jaksa hanya mendakwa terdakwa dengan pasal 351 dan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terkait penganiayaan. Padahal kejadian yang menimpa Novel dapat berpotensi untuk menimbulkan akibat buruk yakni meninggal dunia. Sehingga jaksa harus mendakwa dengan menggunakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang kedua adalah saksi-saksi penting tidak dihadirkan jaksa di dalam persidangan. Dari pantauan tim advokasi Novel, setidaknya terdapat 3 orang saksi yang semestinya dapat dihadirkan. 3 saksi itu juga sudah pernah diperiksa oleh penyidik Polri, Komnas HAM, serta tim pencari fakta bentukan polisi. 3. Peran penuntut umum terlihat seperti pembela para terdakwa. Menurut dia, hal ini terlihat dari tuntutan yang diberikan kepada 2 terdakwa. Tidak hanya itu, kata Isnur, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Novel pun, jaksa seakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan ke penyidik KPK itu. Wow, gila, ini what a game man. Ini permainan apa cuy? Kok bisa sampai seenaknya begitu? Keadilan tuh sampai dipermainkan, sampai disudutkan, sampai dibeda-bedakan. Apakah memang itu namanya hukum? Apakah memang itu namanya keadilan? Gue sebenarnya pengen nanya sih ke pejabat gitu ya. Memang kalau bisa dikasih kesempatan misalkan ke Pak Jokowi, ke Pak Ali Mokhtar Ngabalin, gue langsung nanya gitu, keadilan tuh apa di matanya? Di mata jaksa tuh keadilan tuh apa? Harus didefinisikan. Mungkin harus ada Wikipedia dari seorang jaksanya, dari seorang presiden yang memberikan bahwa pengadilan atau keadilan itu apa gitu. Nah, jadi ini momen yang ditunggu-tunggu banget. Kita akan membacakan komentar dari netizen. Mungkin ini yang disebut keadilan. Penguasa, pelaku kejahatan yang sebabkan Novel cacat permanen hanya dituntut 1 tahun penjara. Terlebih pelaku kejahatan berasal dari institusi negara yang semestinya beri keadilan pada rakyat. Keadilan hilang. Nah ini gue mempertanyakan juga. Ini kan 2 orang yang menjadi tersangka ini adalah polisi. Yang katanya ini koreksi,
kalau misalkan gue salah ya, yang katanya polisi kan, yang 10 tahun udah mengabdi gitu. Nah ini gue mempertanyakan coy, ini kan 10 tahun yang at least tuh udah bisa dibilang sebagai seorang profesional yang seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang seharusnya menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jaksa nilai Rahmat Kadir tak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel Baswedan. Jaksa macam apa sih itu? Membawa air keras, datang gelap subuh hari, menyiram air keras di muka. Lari setelah siram air keras, lantas itu tak sengaja. Penyerang Novel Baswedan, Roni Bugis dituntut 1 tahun buy. Haha, nangkapnya butuh waktu bertahun-tahun. Berapa tuh biayanya? Sudah berapa Kapolri, Kabar Eskrim, dan Kapolri berganti. Kalau mau dituntut 1 tahun, mending gak usah ditangkap, ngabis-ngabisin duit negara saja. Kasus penyiraman air keras Novel Baswedan butuh waktu lama untuk mengungkap misteri di baliknya. Bertahun-tahun gak ada solusi setelah drama dibuat sang aktor divonis 1 tahun. Seandainya yang disiram air keras bukan Novel Baswedan, melainkan para menteri, apakah bakal pelakunya dihukum 1 tahun penjara? Misalnya Lord Luhut atau yang lain. Seorang Novel Baswedan yang berjuang menyelamatkan uang rakyat untuk negara dari para koruptor, ketika dia dizolimi sampai kehilangan sebelah matanya, penyerangan hanya dihukum 1 tahun penjara. Di mana keadilan di negeri ini ya Allah? Tunjukkan kuasamu ya Allah. Amin. Jika kalau Anda membonceng teman yang hendak berbuat jahat sehingga penegak hukum matanya buta sebelah, jaksa hanya akan menuntut Anda 1 tahun. Wow. Adil, suram, kelam? Coba tolong komentar. Ketika mata cacat seumur hidup, sedangkan pelaku hanya dituntut hukuman 1 tahun. Ingat, keadilan boleh salah, tapi kebenaran tak pernah salah dan kalah. Ketua BEM Uncen bersuara tentang rasisme, kena 10 tahun. Tersangka penyerangan Novel Baswedan kena 1 tahun. Gak ada yang lebih dagelan daripada sistem hukum kita. Keadilan patut dipertanyakan dalam kasus Novel Baswedan. Tuntutan hukum cuma 1 tahun dengan alasan tidak sengaja kena mata. Bagaimana kita memperoleh cita hukum yang berkeadilan? Aktivis Papua menyuarakan pendapat saja dituntut lebih berat. Negara kita kok lucu ya, maling ayam aja bisa sampai di penjara 10 tahun. Ini bikin mata. Novel Baswedan cacat seumur hidup, hukumannya cuma 1 tahun coy. Hukumannya cuma 1 tahun coy. Ahmad Dhani cuma nulis di medsos mau ludahi dituntut 2 tahun, vonis 1,5 tahun. Ini ludahin Novel Baswedan langsung pakai air keras, bikin cacat seumur hidup dituntut cuma 1 tahun. Kurang ini jangan disebutin. Pak Novel Baswedan dianiaya sampai matanya buta, pelakunya dihukum 1 tahun. John Ruginting dihukum 1,5 tahun, cuma nulis di medsos. Hukum dunia memang tidak adil. Di manakah keadilan di negeri ini? Apakah ini yang disebut hukum bisa dibeli? Bapak Novel Baswedan disiram dengan air keras hingga matanya buta, dan pelakunya hanya dihukum 1 tahun penjara. Sungguh miris. Dan saya yang menulis di sosmed bahkan dihukum 1,5 tahun penjara. Haha. Dan menurut gua ya, inilah adalah bukti bahwa ancaman kepada keadilan bukanlah isu belaka. Kasus Novel Baswedan itu serius, persidangan yang bercanda. Apakah memang pemerintah ini lebih sayang kepada penyerang Novel Baswedan daripada keadilan? Coba mungkin bapak-bapak, para pejabat bisa memperjawab pertanyaan saya. Mengapa 1 tahun ini tidak masuk di akal? Memasuk di akal, memasuk di otak, memasuk di hati, ini tidak masuk semuanya. 1 tahun penjara, men, itu bukan kelilipan cuy. Hakim itu terdiri dari 3 macam. 1 orang di surga dan 2 lainnya di neraka. Seorang hakim yang tahu kebenaran dan ia memutuskan dengan kebenaran itu, maka tempatnya adalah di surga. Sedangkan hakim lain yang mengetahui kebenaran namun ia menyimpang dengan sengaja, ia berada di neraka. Dan seorang hakim yang memutuskan suatu perkara tanpa didasari dengan ilmu, ia berada di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Oke teman-teman, jadi sampai situ aja. Terima kasih banget untuk menonton sampai sepanjang ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Dan kalian bisa berkomentar bebas. Gimana tanggapan kalian kepada persoalan ini. Dan jangan lupa, yang namanya pengalihan isu itu selalu muncul. Masih banyak kasus yang belum kita jaga, yang belum kita awasi. Ada RUU Minerba, Omnibus Law, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kalian support gue akan tambah semangat. Dan ketika gue tambah semangat, gue akan terus mengupdate berita yang mungkin anak-anak muda tidak akan update. Karena
sejatinya mahasiswa, anak-anak muda, kita harus peduli, kita harus mengawasi. Katanya kan DPR udah ngasih hak budgetnya 3 tahun kepada pemerintah, itu udah semacam temenan dong. Jadi mana katanya Dewan Perwakilan Rakyat? Apakah memang itu Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Rakyat? Oke? Jadi segitu aja teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian. See you soon.